sehingga negara kita ini kelihatan lebih hebat dari negara lain. Lalu orang lain nanti nanya, kenapa sih Indonesia ini kok lebih hebat dari kita? Oh, karena mereka punya Pancasila. Harusnya kan begitu. Saya tinggal di kampung paling lama mungkin dalam kira-kira 15 tahun terakhir, karena hampir tidak ada kesempatan untuk tinggal di kampung dan juga mengikuti kesibukan masyarakat ya, yang bertani, yang berkebun, yang menjadi nelayan ya, yang menjadi pedagang kecil atau pedagang di level kampung. Mungkin baru sekarang saya punya waktu. Dulu karena kita hanya datang untuk reses dan bertugas ya, apalagi 5 tahun terakhir karena kepemimpinan DPR itu ada piketnya dan kita nggak boleh keluar dari jadwal piket. Jadi saya nggak bisa lama dan juga tidak punya kesempatan untuk mendalami isu teknis di tingkat para nelayan petani kita. Sekarang saya punya kesempatan untuk menengok isu-isu teknisnya dan mendengar apa yang dipikirkan dan diperbincangkan oleh masyarakat. Maka saya nggak tahu juga, kebetulan juga ada TV di rumah orang tua saya juga lagi hilang ini ya remote controlnya, jadi relatif juga nggak nonton TV, tapi saya membaca dari link-link sosial media yang dikirimkan kepada saya, mendengar apa yang dipercakapkan di lini masa. Sepertinya seperti yang saya katakan, percakapan para elit di tingkat nasional ini seperti tidak bersambung gitu dengan sebetulnya apa yang kita perlukan di bawah. Sebenarnya tidak bersambung itu bukan karena tidak penting juga, di antaranya juga karena nggak diomongkan apa pentingnya itu urusan. Ya, manfaatnya apa bagi rakyat. Sementara rakyat ini punya soal-soal lain yang dihadapi hari-hari gitu. Kayak petani, nelayan kita, ya, buruh dan sebagainya. Itu dia punya persoalan yang hari-hari. Saya di sini ketemu dengan kepala desa, dengan ketua RT, dengan kepala dusun, ya, juga dengan ya orang-orang yang hari-hari ngurusin rakyat di desa ini. Mereka tidak merasa tersambung dengan dengan pemerintah pusat. Jadi kepala desa ya dan kelompok orang yang sebetulnya dianggap atau kita anggap berada dalam organisasi negara pun, mereka itu tidak nyambung dengan apa yang dipikirkan dan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Apalagi rakyat umum itu lebih sulit lagi mencari hubungan antara mereka atau hubungan antara pemerintah pusat atau pemerintahan secara umum dengan mereka. Jadi hidup itu memang seperti hidup yang kita jalankan sendiri ya. Negara kita nggak tahu lagi ngapain gitu. Negara dan pemerintahan itu seperti sudah keluar dari kehendak kita bersama untuk maju ke depan. Itu terasa sekali. Ya misalnya kalau yang saya dengar-dengar itu kan pemerintah pusat sibuk berdebat tentang haluan ideologi Pancasila dan sebagainya itu. Hal-hal yang sebenarnya dibuat-buat gitu ya. Apa sih yang mereka maksud ini gitu. Pancasila kan sudah ada, sudah jadi konsensus bersama, ya kan? Sudah melalui ujian-ujian dan kita semua punya kesepakatan yang kita nggak mau geser dari kesepakatan yang sudah ada gitu. Pancasila adalah hasil kerja dari para pendiri bangsa kita di masa lalu dalam perdebatan yang cukup panjang ya, berbulan-bulan di Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena dibentuk oleh Jepang namanya Dokuritsu Junbi Chosakai ya. Itu udah selesai, lalu kemudian Panitia 9 merumuskannya di tanggal 18 Agustus 1945
seluruh dokumen, notulensinya dan sebagainya itu dituntaskan. Ya, tanggal 22 Juni ada Piagam Jakarta, ya, ketuhanan dengan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lalu tanggal 18 Agustus itu tercapailah kesepakatan Pancasila seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sekarang ini gitu. Jadi dokumen-dokumen ini kita anggap sudah selesai. Pancasila, Undang-Undang Dasar kita, yang kita amandemen secara kolektif 4 kali, 4 gelombang amandemen. Kemudian bentuk negara, ya, ini udah kesepakatan, udah selesai. Lalu pemerintah itu para elit-elit itu nyari kesibukan untuk memperdebatkan yang sebenarnya ya nggak perlu, ya kan? Selain dia bikin kita berantem, bikin kita ngebongkar-bongkar yang sudah gitu. Saya heran juga ya, kok nggak sensitif gitu dengan keadaan lagi corona kayak begini. Orang hidupnya lagi susah, gitu ya. Mau ya carilah jawaban atau perdebatan yang kira-kira memang lagi diperlukan gitu loh. Di bawah ini corona pun orang tuh nggak pusing tuh di bawah sini. Ya. Saya aja pakai masker di sini karena saya tahu ya scientifically ada yang bilang ada yang namanya OTG dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang itu absurd ya. Saya sudah seminggu di sini. Ya kalau daerahnya ini adalah daerah hijau, terus saya itu sudah seminggu di sini, artinya tidak ada gejala, karena virus itu kan pasti berefek kepada kita dulu, baru berefek kepada orang lain. Masa virus nggak berefek kepada kita, ya kan? Alhamdulillah nggak ada efeknya, saya nggak ada meriang, nggak ada apa gitu. Harusnya saya nggak usah pakai masker karena di sini kan daerah hijau, tapi saya pakai masker untuk menghormati. Pertama-tama itu, tapi orang tuh istilahnya itu seneng aja gitu kalau disuruh pakai masker, ya pakai masker gitu ya orang-orang di sini. Tapi pertanyaannya adalah gimana ya isu-isu lainnya gitu loh. Jadi ini nggak dijawab gitu. Itu ada petani nelayan yang perlu alat tangkap, ya kan? Petani perlu bibit, ya kan? Perlu modal untuk nanam, perlu modal untuk ngegali lahan gitu ya. Terus ini siapa yang ngurusin gitu loh. Nanti siapa yang nyuruh mereka nanam? Nanti dari nanam siapa yang nyuruh mereka siapa yang membeli barang mereka? Itu sequence ini nggak diomongin. Berarti ini urusan yang hari-hari memang orang memerlukan itu. Itu gunung-gunung, ya kan, hutan-hutan itu. Petani akhirnya tinggal di sana ala kadarnya, tidak diarahkan untuk ya menanam, ya ini yang kita tanam, ini yang nanti akan kita beli, panennya setiap tahun, kita beli dengan harga sekian, ini bibitnya disiapkan, ini biayanya, nanti pinjamannya dibalikin, skemanya begini. Nah, itu kan yang di hari-hari diperlukan masyarakat, tapi itu nggak kelihatan. Nah itu yang saya terus terang dari bawah nih ingin ngomong ke pemerintah dan teman-teman di DPR itu, tolonglah ya cari isu yang agak relevan lah sekarang ini gitu. Itu angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah itu lacak dong, ya kan? Ongkos dari penanganan COVID dan ekonomi itu lebih dari 600 triliun. 600 triliun tuh duit apa? Ada di mana? Disalurkan kemana gitu loh. Jangan-jangan ini kita sedang belanja ngebesarin ekonomi orang lain yang suplai rapid test lah, yang suplai PCR lah, yang suplai obat-obatan lah. Tapi yang punya efek kepada industri kita sendiri bagaimana? Bukankah ini saatnya harusnya kita punya industri herbal yang dahsyat? Kita kirim herbal ke seluruh dunia. Bukankah ini saatnya kita menggali laut kita sehingga kita bisa memberikan supply isi laut kepada seluruh dunia? Bukankah ini saat kita menanam? Karena industri kelautan, kehutanan, pertanian, perkebunan, semua industri-industri yang menanam ini, food terutama, dan juga medical
atau herbal, obat-obatan gitu, itu adalah industri masa depan. Itu loh yang digerakkan sekarang ini. Dan rakyat itu siap nanam. Petani siap nanam, nelayan siap nangkap, ya, pekebun siap untuk mengolah kebun mereka, asalkan dana 600 triliun itu yang hampir atau lebih dari 1/4 dari APBN kita betul-betul dikerahkan untuk kepentingan masyarakat dalam memberdayakan ekonominya gitu. Sehingga begitu COVID itu selesai, justru masyarakat itu sudah punya kesiapan untuk menjalankan hidupnya yang lebih maju, lebih modern gitu, lebih produktif. Nah, jadi macam-macam yang diomongkan oleh pemerintah itu dari luar kita nggak lihat urgensinya gitu. Termasuk juga itu nanti kita omongkan khusus lah ya, partai politik, undang-undang partai politik. Niatnya itu mau curang gitu, nggak, niatnya itu mau membangun sistem politik yang sehat, ya kan, ngakalin aja kerjaannya. Ya itulah teman-teman sekalian, saya diminta oleh teman-teman supaya komen dong keadaan sekarang. Ya intinya, ya tolonglah Pak Jokowi gimana sih, kan dia yang mimpin. Jangan dong ada undang-undang yang dia merasa nggak bertanggung jawab. Yang mengajukan partainya kan ada dalam kabinet, berkoordinasi lah, ya kan, supaya nggak usah bahas yang nggak, ya kan. Pancasila sudah selesai. Yang kita perlukan sekarang ini adalah bagaimana kita sebagai negara mengembangkan kapasitas dan kemampuan kita dan menunjukkan keunggulan kita, sehingga negara kita ini kelihatan lebih hebat dari negara lain. Lalu orang lain nanti nanya, kenapa sih Indonesia ini kok lebih hebat dari kita? Oh, karena mereka punya Pancasila. Harusnya kan begitu. Jasa Pancasila itu di antara yang sudah dikagumi orang itu bahwa kita itu tetap bersatu. Negaranya itu beribu pulau, beribu bahasa, beribu satu bangsa, sudah bersatu. Itu jasanya Pancasila, yang seharusnya diteruskan oleh jasa negara. Apa jasa negara? Naikkan income per kapita daripada masyarakat kita. Kita ini sering saya ulang-ulang, merdeka sama dengan Malaysia, merdeka sama dengan China, ya kan, tentu artinya juga dengan Taiwan, merdeka sama dengan, lebih dulu lah dari Singapura, dengan negara-negara yang ada di ASEAN ini. Tapi kita ini income per kapitanya terlalu jauh di bawah. Pendapatan masyarakat kita terlalu rendah. Padahal kalau kita tengok kiri kanan di bawah ini, kita lihat sungai, kita lihat laut, kita lihat hutan, kita lihat tanahnya. Negeri ini tidak didesain untuk menjadi negara miskin. Mustahil itu miskin negara ini. Terlalu subur. Di mana-mana semua tumbuh. Lah kok kita ini income per kapita 4.000 US dollar, Malaysia 11.000, China 17.000, apalagi Singapura yang sudah 50-an ribu, Taiwan 30-an ribu, negara-negara di ASEAN ini rata-rata 6.000 ke atas. Loh kok kita ini lambat, kok kita ini jalan di tempat gitu. Ini yang mesti diomongin dong, ngomong ideologi, ngomong macam-macam enggak gitu. Ini yang harus dikembangkan, harus dibicarakan. Bagaimana rakyat kita nanam, bagaimana rakyat kita itu berkebun, bertani, nangkap menjadi ini, berkembang semua. Bagaimana semua yang kita impor sekarang tidak lagi kita impor. Kita menjadi penyuplai pakan ke seluruh dunia, penyuplai sumber daya makanan, sumber daya energi, menyuplai sumber daya obat-obatan herbal dari hutan kita yang begitu besar. Itu dong yang harus dibicarakan sekarang. Itu harus dikembangkan. Nah, kok kita ngomongnya yang enggak. Itulah ya, saya nggak ngerti nih Pak Jokowi ini, ngerti nggak siapa yang lagi kejadian ini ya. Kok kayak nggak ada ngomong-ngomongnya lagi gitu, nggak kelihatan gitu. Ya kan? Susah ngomong, nggak. Pak Jokowi itu kalau tidak waspada dengan apa yang terjadi di sekitarnya, lama-lama dia bisa jadi musuh bersama.
ya kan? Harus ada orang jujur yang ngomong kepada Pak Jokowi, Pak, salah Pak itu Pak. Pak itu jangan dibiarin Pak. Ya. Nggak boleh kemudian presiden tuh seperti kelihatan memohon. Ini anggaran anggaran menghadapi COVID ini besar sekali, tolong ya. Ini nggak gitu, kerjaan Bapak tuh bukan minta tolong, pekerjaan Bapak tuh menegakkan begitu dong. Ya kan? Menegakkan keadilan, menjaga konstitusi, menjaga hukum. Yang salah, yang benar-benar menegakkan gitu. Ya sama dengan drama novel Baswedan itu. Orang kayak begitu dibanding-bandingkan sama orang akhirnya. Yang lain divonis 20 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 10 tahun. Masa orang kayak novel kemudian sandiwara hukumnya sudah berapa tahun ini, tiba-tiba di ujung tuntutannya cuma 1 tahun dengan alasan macam-macam gitu. Ya nuraninya bunyi dong, ada apa nih, panggil Kapolrinya, ada apa sih? Saya pengen denger nih, apa yang terjadi nih? Jangan biarkan hukum itu jadi cemooh orang semua dong. Hukum itu harus kelihatan berwibawa. Tidak saja harus berwibawa, tapi harus nampak berwibawa. Hukum itu harus nampak tegak, tidak saja tegak, tapi harus nampak tegak. Hukum itu harus punya efek keadilan, tidak saja memang adil, tapi harus nampak adil. Begitu caranya. Dan sensitiflah presiden itu. Kalau ada kelihatan dicemooh orang, karena hukum ditegakkan dengan main-main, dengan sandiwara, dengan bercanda, sensitif dong. Ada apa ini? Panggil menteri hukumnya, panggil Kapolrinya. Apalagi dalam sistem sekarang presiden bisa manggil jaksa agung, yang kalau menurut saya jaksa agung harusnya independen. Panggil tuh jaksa tuh. Apa yang kamu lihat? Kasih lihat buktinya ke saya pengen lihat. Mungkin kalau supaya nggak dianggap mengintervensi hukum, paling tidak panggil diam-diam. Apa yang terjadi? Saya pengen lihat buktinya apa. Kamu main-main ya? Kamu berkoordinasi dengan pihak tertentu supaya ini hukumnya direndahkan. Kamu mau menutup-nutupi kesalahan orang. Ada permainan apa di sini? Jangan-jangan kalian bersekongkol ini. Ya, saya tahu apa yang terjadi di belakangnya. Ini kan adalah bagian dari pertarungan institusi. Cuman orang-orang ini juga penakut juga sih untuk mengakui bahwa ini adalah pertarungan ekor dari pertarungan institusi yang saya dulu bebas ngomong karena saya pejabat publik yang diproteksi oleh undang-undang omongan saya. Saya mengutip aja omongan saya yang sudah saya omongkan sebagai orang yang punya imunitas. Ini ekor dari pertarungan antar institusi yang lama kok. Nggak mau ngakuin gimana. Itu yang terjadi kok. Ini kan urusan cecak buaya. Cuman orang-orang ini kan nggak mau menyelesaikan masalah. Pada kedua belah pihak ini, orangnya senang main-main, nggak mau menyelesaikan masalah, nggak mau melihat gambar besar dari persoalan. Akhirnya inilah jadinya. Hukum nampak menjadi kelihatan seperti sandiwara. Hukum itu pandang bulu, ya. Yang menang yang banyak bulunya, monyet yang menang. Ya, susah ya kalau kita itu mengabaikan problem-problem dasar dalam kepemimpinan. Bahwa pemimpin itu boleh hatinya baik, tapi dia jangan bodoh. Karena orang baik, orang polos, orang bego sama tolol kadang-kadang mirip. Makanya orang tuh, pemimpin tuh, ya syaratnya dia baik hatinya, tapi dia jangan bodoh. Dia harus tahu ini, buaya-buaya ini lagi ngapain nih di sekitar saya. Dia harus ngerti nih, bajingan-bajingan ini lagi ngapain di sekitar saya. Habisi mereka. Tapi kalau polos, lugu sama dengan tolol, ya rakyat jadi korban. Karena ketika buaya-buaya berpesta pora, memangsa kepentingan rakyat dan kehendak rakyat,
Pemimpin yang tolol itu diam nanti, nggak melihat dengan sensitif bahwa orang tuh lagi menderita akibat sandiwara hukum yang nggak selesai gitu, kayak nggak ada finalnya, nggak ada ujung, dan kita nggak tahu mesti berharap sama siapa. Coba orang kan pedih melihat sandiwara kayak begini, ya, permainan yang kita nggak tahu arahnya kemana. Tapi yang jelas kita ketawa aja sandiwaranya, diulur-ulur lagi sandiwaranya, sudah berapa tahun, masa baru divonis sekarang? Udah berapa? Udah ganti Kapolri. Setahu saya itu, kalau nggak salah kasus novel tuh Kapolrinya bukan Pak Tito sebelum itu. Sekarang udah lain lagi. Aduh. Tolonglah teman-teman di politisi di Jakarta, elit, kalau milih topik tuh milih yang enak gitu loh. Misalnya udah ngeperpu ombudsman law, atau ombudsman nggak jadi, sudah memperpu undang-undang corona ini, pantau dong apa yang terjadi, efeknya ada nggak? Saya ngomong sama kepala desa di sini, yang ada bukannya duitnya ditambah, duitnya dipotong ternyata. Saya kaget tuh, ternyata kepala desa ini bilang dana desa dipotong. Gila juga. Yang susah itu kan kepala desa, yang susah itu kan rakyat di desa. Dan malah bukannya uangnya ditambah, malah dipotong. Gimana sih? Orang lagi susah, uangnya dipotong. Anggaran pendidikan kita 20%, ya kan? Ratusan triliun itu anggaran pendidikan. Yang dipotong kesejahteraan guru. Lah, gimana? Terus anak kita mau diserahkan ke siapa? Terjadi kekacauan ini. Tadi saya baru ngobrol dengan seorang kepala desa juga yang dia cerita. Dia bilang, Pak Haji, yang agak serem ini katanya, yang datang ke desa ngurusin surat nikah anaknya. Ya, anaknya itu masih SMA atau baru tamat SMP. Saya bilang, kenapa? Ini gara-gara lockdown nih katanya, anak-anak tuh akhirnya jalan sendiri, nggak ke sekolah. Dan akhirnya banyak anak-anak itu yang kemudian ya terjerumus lah dalam hubungan yang biasanya diawasi oleh sekolahnya, sekarang nggak diawasi karena sekolah nggak punya fasilitas untuk melakukan kendali terhadap anak-anak yang sudah dikunci berbulan-bulan. Kalau dikunci di Jakarta mungkin orang terkontrol, tapi kalau di kampung-kampung ini siapa yang ngontrol? Orang daerah hijau kok dikunci. Akhirnya banyak yang itu, yang minta kawin cepat karena sudah ada kejadian katanya. Itu gimana coba, Pak Nadiem? Sampean ngomongnya terlalu tinggi sih. Ini urus dong masyarakat ini. Ketimpangan ini yang terjadi nih. Jakarta enak, orang pakai Zoom, pakai teknologi. Ini bapaknya nggak ngerti apa-apa, nggak punya HP, ya kan? Akhirnya anaknya kayak begitu, mencari jalan sendiri. Menteri Kesehatan itu juga apa kerjanya? Ya, nanti kita sambung lagi teman-teman. Saya mohon maaf, saya dari kampung nih, terpaksa bicara karena teman-teman ada yang minta gitu. Saya ngomong. Saya sebenarnya lagi sibuk di kebun aja ya, ngurusin tanah, ngurusin macam-macam. Tapi insya Allah kita tetap harus peduli kepada negara kita. Tidak boleh patah arang, tidak boleh kecewa, dan tidak boleh membuat kita lalu melupakan masa depan kita. Kita harus terus aktif, jangan kapok. Apapun yang terjadi adalah resiko kita mencintai negara ini. Jangan berhenti dan jangan kapok mencintai negara. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai
Terima kasih juga kepada yang memberikan komentar, banyak sekali respon positif. Dari Sumbawa saya mengabarkan bagi teman-teman, nanti kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Boleh jadi nanti dengan tema-tema tentang menjadi nelayan, menjadi petani, berkebun, ya, dan seterusnya, supaya kita juga semua mau menjadi bagian dari ikhtiar untuk membangun kemandirian bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.